Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Didika. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata, kisah yang bagus untuk renungan rumah tangga yang belum dikaruniai anak. Perkawinan itu telah berjalan 4 tahun. Namun pasangan suami istri itu belum dikaruniai seorang anak. Dan mulailah kanan kiri berbisik-bisik, kok belum punya anak juga ya? Masalahnya di siapa ya? Suaminya atau istrinya ya? Tahu nggak? Dari berbisik-bisik akhirnya menjadi berisik. Tanpa sepengetahuan siapapun, suami istri itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan, dan hasil lab mengatakan bahwa sang istri adalah seorang wanita yang mandul. Bisa bayangin kan? Sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh, dalam arti tidak ada peluang baginya ya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, lalu menyambungnya dengan ucapan alhamdulillah. Sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istrinya, dan membiarkan sang istri menunggu di ruangan tunggu, khususnya ruang tunggu perempuan yang terpisah dari kaum laki-laki. Sang suami berkata kepada sang dokter, saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi, tolong nanti Anda jelaskan kepada istri saya bahwa masalahnya ada di saya. Sementara dia tidak ada masalah apa-apa. Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus memaksa sang dokter. Akhirnya sang dokter setuju untuk mengatakan kepada sang istri bahwa masalah tidak datangnya keturunan ada pada sang suami dan bukan ada pada sang istri. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya, dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersama sang istri ia memasuki ruangan dokter. Maka sang dokter membuka amplop hasil lab, lalu membaca dan mentelahnya. Dan kemudian ia berkata, oh, kamu, wahai Fulan yang mandul. Sementara istrimu tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagimu untuk sembuh. Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan terlihat pada raut wajahnya wajah seseorang yang menyerah kepada hadat dan hadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pasangan suami istri itu pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para tetangga, kerabat, dan sanak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa tersebut, dan sepasang suami istri bersabar sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya,
Wahai Fulan, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang terus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun. Padahal dia tahu kalau dari suaminya dia tidak akan memperoleh keturunan. Sekarang rasanya saya sudah tak bisa bersabar lagi. Saya ingin agar engkau segera menceraikan saya, agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya. Mendengar emosi sang istri yang memuncak, sang suami berkata, "Istriku, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti bersabar." Singkatnya, bagi sang istri, suaminya malah berceramah di hadapannya. Akhirnya sang istri berkata, "Oke, saya akan tahan kesabaranku 1 tahun lagi. Ingat, hanya 1 tahun, tidak lebih." Suami setuju, dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit, dan hasil lab mengatakan bahwa sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan tersebut, jatuhnya psikologi sang istri, dan mulailah memuncak emosinya. Ia berkata kepada suaminya, "Semua ini gara-gara kamu. Selama ini aku menahan kesabaranku, dan jadilah sekarang aku seperti ini. Kenapa selama ini kamu tidak segera menceraikan saya? Saya kan ingin punya anak. Saya ingin memomong dan menimang bayi. Saya kan..." Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf, saya ada tugas keluar negeri, dan saya berharap semoga engkau baik-baik saja." "Hah? Pergi?" kata sang istri. "Ya, saya akan pergi karena tugas, dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Sehari sebelum operasi, datanglah sang donatur ke tempat pembaringan sang istri. Maka disepakatilah bahwa besok akan dilakukan operasi pemasangan ginjal dari sang donatur. Saat itu sang istri teringat suaminya yang pergi. Ia berkata dalam dirinya, "Suami apaan dia itu? Istrinya operasi, dia malah pergi meninggalkan diriku terkapar dalam ruang bedah operasi." Operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan, suaminya pun datang, dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Ketahuilah bahwa sang donatur itu tidak ada lain orang melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan 1 ginjalnya untuk istrinya tanpa sepengetahuan sang istri, tetangga, dan siapapun selain dokter yang dipesannya agar menutup rapat rahasia tersebut. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah suami istri tersebut, keluarga besar, dan juga para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal, dan sang istri telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya
di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah. Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asim. Pada suatu hari, sang suami ada tugas dinas jauh dan ia lupa menyimpan buku hariannya di atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan. Dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian tersebut, membuka-bukanya dan membacanya. Hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung. Setelah agak reda, ia menelpon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf dari suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan menangis pula. Dan setelah peristiwa tersebut, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, ia berbicara dengan menundukkan mukanya. Tidak ada kekuatan untuk memandangnya sama sekali. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah, ketika hari demi hari dan tahun demi tahun berganti, sementara kita belum juga dikaruniai anak, jangan pernah menyalahkan salah satu di antara kita, suami ataupun istri. Itu pun jika memang ada masalah di antara salah satu kita. Jangan pernah menyalahkan dan menyudutkan. Kita tidak pernah tahu maksud dan tujuan Allah menguji kesabaran kita. Tetap berhusnuzon dan jangan pernah berhenti berusaha. Berdoa dan berpasrah. Semua akan indah pada waktunya. Meski klise, tapi itulah yang bisa kita lakukan sebagai pengurang beban dan tekanan karena belum mempunyai anak. Itu cerita dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk para suami dan istri di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia. Salam dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk channel Horror and Sad Story. Sampai berjumpa di kelanjutan cerita selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.